Pemirsa, kualitas udara Jakarta kembali menjadi perhatian. Jakarta berada di posisi kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan indeks 167 atau kategori tidak sehat pada 16 Agustus 2026. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan polusi Jakarta? Selengkapnya kami hadirkan dalam garis batas kualitas udara Jakarta yang kembali berada pada kategori tidak sehat, tidak serta-merta menghentikan aktivitas warga di ruang terbuka. Kualitas udara Jakarta yang kembali berada pada kategori tidak sehat tidak serta-merta menghentikan aktivitas warga di ruang terbuka. Berdasarkan data Air Quality Index, rekor buruk yang sempat tercatat per 24 Agustus kemarin mencapai indeks 173. Tingkat tertinggi bulan ini dan menempatkan Jakarta peringkat ketiga kota paling berpolusi di dunia. Yang artinya agak merasa sesek sih, kayak ngap ya jatuhnya ya, maksudnya sesek lah. Karena kan emang di sini kan polusinya paling kalau kita olahraga agak siangan dikit ya, kayaknya udaranya udah sih kayak udah tercemar lah, kayak banyak debu-debu jalanan. Aku sih biasanya emang seringnya pakai masker ya, jadi kalau paling agak sesek ya berhenti dulu kayak istirahat, minum atau santai lah. Ya sesak-sesak kalau siang begini, tapi kalau pagi enggak. Kalau kadang-kadang siang begini sesak karena banyak asap. Kalau aku sih ngeliatnya sih dari kasat mata itu gedung itu hampir nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk olahraga, aku tuh lebih ke tempat yang banyak pepohonan seperti ini gitu. Nah, kalau sekarang sih karena memang keadaan juga semakin panas ya, jadi ditambah polusi, memang pasti akan sesak. Jadi kadang juga merasa tidak nyaman, makanya pakai masker. Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung mengatakan, buruknya kualitas udara di Jakarta bulan Agustus ini salah satunya disebabkan oleh kombinasi musim kemarau dan El Nino. Pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian, mulai dari pemantauan kualitas udara, uji emisi kendaraan, hingga operasi modifikasi cuaca. Namun, modifikasi cuaca tidak selalu bisa dilakukan, salah satunya karena kondisi awan yang tidak memungkinkan. Sebenarnya kemarin hari Sabtu dan Minggu, saya secara langsung meminta kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bisa menaikkan OMC-nya. Tetapi karena awannya tidak cukup, terutama pada hari Sabtu itu dan hari Jumat, nggak ada yang berhasil. Jadi kan banyak orang bertanya dengan pertanyaan adalah,
Apakah OMC itu selalu bisa berhasil? Enggak. Kalau awannya tidak cukup juga nggak bisa. Kemarin 2 kali kami lakukan dan itulah yang terjadi sampai dengan hari ini. Memang kita sedang menghadapi El Nino. Jadi kalau ada peluang untuk dibuat hujan buatan kami lakukan. Tapi untuk itu sekali lagi bahwa tidak selalu berhasil. 2 hari berturut-turut tidak berhasil. Namun, polusi Jakarta tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca. Transportasi, industri, pembangkit listrik, hingga pembakaran terbuka menjadi sumber emisi yang perlu dikendalikan. Pengamat menilai persoalan utamanya bukan hanya kurangnya kebijakan, melainkan sejauh mana aturan tersebut dijalankan dan mampu melindungi masyarakat. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong pembaruan Perda pengendalian pencemaran udara yang aturannya dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Harus dilindungi dengan cara apa? Baku mutunya diperketat, gitu kan? Udara ambien yang kita hirup ini. Nah, turunannya itu besar. Salah satunya tadi, Perda yang tadi itu harusnya mengikuti. Bahkan DKI Jakarta punya kewenangan untuk membuat baku mutu yang lebih ketat dibandingin baku mutu nasional. Nah, mana early warning systemnya? Karena ini ada sekian juta loh warga Jakarta yang menghirup udara tidak sehat sekarang. Apakah ada early warning systemnya? Apakah ada panduan untuk orang tua, anak-anak, ibu hamil, dan kelompok sensitif lainnya ketika menghirup udara tidak sehat ini harus apa? Kalau hanya di website, apakah semua buka website? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengharapkan website, berapa persen nih orang Jakarta yang buka website mungkin punya handphone? Nah, artinya harus ada upaya yang early warning system ini membuat warga merasa, kita harus hati-hati karena udara yang kita hirup ini tidak sehat. Polusi udara Jakarta bukan masalah baru. Namun, ketika kualitas udara kembali berada pada kategori tidak sehat, pemerintah dituntut bukan hanya menangani polusi ketika sudah terjadi. Pembaruan aturan, pengendalian sumber emisi, dan perlindungan masyarakat perlu berjalan bersama. Karena udara bersih bukan sekedar target kebijakan, tetapi hak setiap warga.